وجودي لباقى خانبات من حوادثي قيامه بنفسي وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصر كلام قدرا مريدا علما هيا سميعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wa tuqa, amma ba'du. Qalal mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa da'alina min barakati fid darain. Wa qala rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian akidah kitab Tijan, bahasan sifat qiyamuhu binafsihi. Ini sifat yang nomor kelima. Wa yajibu fi haqqitala al-qiyamu binafsi. Sifat yang nomor kelima yang wajib menurut akal bagi Allah, yaitu sifat al-qiyamu binafsi atau qiyamu binafsihi. Kalau artinya berdiri sendiri. Jadi wajib menurut akal bahwa Allah berdiri sendiri. Maksudnya Allah tidak membutuhkan kepada yang lain. Apa yang dimaksud dengan wajib menurut akal? Alladzi la yatasawwaru fil aqli adamu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal tiadanya. Jadi kalau tidak ada, tidak masuk akal. Berarti mesti ada. Akal menetapkan dan membenarkan 2 tambah 2 4. Usia bapak lebih tua daripada anak. Uang 10.000 itu lebih besar daripada 2.000. Yang namanya makhluk butuh tempat. Akal menetapkan sekaligus membenarkan bahwa Allah tuh mesti wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hadisi, qiyamuhu binafsi, dan seterusnya. Wajib syarat. Apabila kita meyakini Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, maka kita akan mendapatkan pahala. Apabila kita tidak meyakini, maka kita akan mendapatkan dosa. Pengertian qiyamu binafsi di sini ada mengandung 2 pengertian. Yang pertama, wa ma'nahu annahu ta'ala la yaftakiru ila mahalin. Makna qiyamuhu binafsi yang pertama adalah Allah tidak membutuhkan zat. Ya, Allah tidak membutuhkan zat. Wala ila mukhasisin. Dan Allah tidak membutuhkan sang pencipta. Allah adalah zat yang qadim, yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Yang harus dipahami, yang namanya sifat itu selamanya nempel pada zat. Yang namanya sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Contoh, kertas warna putih. Kertas itu zat, putih itu sifat. Kalau kertasnya tidak ada, ya putihnya tidak ada. Seperti ini peci, ini warnanya hitam. Peci zat, hitam itu sifat. Kalau pecinya tidak ada, ya hitamnya nggak ada. Contoh lagi, baju berwarna merah. Baju itu zat, merah itu sifat. Kalau bajunya tidak ada, ya merahnya tidak ada. Jadi yang namanya sifat selamanya butuh zat, selamanya nempel pada zat. Nah, dalam hal ini zat Allah tidak membutuhkan zat yang lain. Sebagaimana makhluk, zat makhluk sama, tidak membutuhkan zat yang lain, tapi butuh diciptakan, butuh sang pencipta. Misalnya kasih contoh, ini namanya HP. HP itu zat. Ya, HP itu zat. Ketika kita taruh di sini, ya ukurannya segini.
tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang. Ketika ditaruh di sebelah sini, ini HP tetap tidak bertambah, tidak berkurang. Ditaruh di depan, ini HP ya tetap juga tidak akan bertambah, juga tidak akan berkurang. Kenapa? Karena HP ini zat, tidak butuh zat lagi. Tapi ini HP butuh diciptakan, butuh dibuat. Karena HP nggak bisa jadi dengan sendirinya. Jadi sebetulnya makhluk tidak butuh zat untuk berdiri, untuk ditempati. Tapi, awas nih, tapi zat makhluk butuh diciptakan. Walaupun zat makhluk tidak membutuhkan zat yang lain, tapi yang namanya makhluk, sekali lagi, butuh diciptakan, butuh sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan zat Allah. Zat Allah tidak butuh zat yang lain, tidak butuh. Yang kedua, wala ila mukhasisin. Zat Allah tidak butuh sang pencipta. Allah tidak butuh diciptakan. Justru Allah yang menciptakan atau sang pencipta. Disebutnya kholik. Berbeda dengan makhluk. Yang namanya makhluk atau ciptaan, sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri. Pasti butuh diciptakan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, wadiduhu al-ihtiyaju ilal mahal wal mukhasis. Karena pengertian qiyamu binafsi terdiri dari dua pengertian, maka pengertian mustahil atau ihtiyaz pun ada dua. Yang pertama, Allah mustahil membutuhkan zat. Yang kedua, Allah mustahil membutuhkan sang pencipta. Wa dalilu ala dzalika annahu law ihtaja ila mahalin lakana sifatan wa kana sifatan muhalun. Yang pertama, seandainya Allah membutuhkan zat, niscaya Allah adalah sifat. Sebab hanya sifatlah yang membutuhkan zat. Sedangkan zat selamanya tidak membutuhkan zat lain untuk berdiri. Adapun Allah sifat adalah mustahil. Sebab Allah wajib memiliki sifat. Bila mana memiliki sifat, maka Allah zat yang qadim. Yang kedua, walau ihtaja ila mukhasisin lakan hadisan wa kanu hadisan muhalun. Seandainya Allah membutuhkan sang pencipta, niscaya Allah baru. Sebab yang membutuhkan pencipta hanyalah yang baru. Sedangkan Allah zat qadim tidak membutuhkannya. Adapun Allah baru adalah mustahil. Bila mana mustahil Allah baru, maka mustahil Allah membutuhkan sang pencipta. Maka Allah zat yang qadim, Allah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan kepada yang lain. Tidak membutuhkan zat, juga tidak membutuhkan sang pencipta. Adapun dalil naklinya dalam surat Al-Ankabut ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Yang artinya wallahu a'lam bil murad, sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, seandainya seluruh penduduk muka bumi beribadah semua kepada Allah, beriman kepada Allah, maka Allah tetap maha mulia, tidak akan bertambah. Begitupun sebaliknya, seandainya seluruh penduduk muka bumi kafir, tidak ada yang iman, tidak yang menyembah Allah, Allah tetap maha mulia, tidak akan berkurang kemuliaan Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika seseorang atas siapapun di antara kita beribadah, sholat, puasa, sedekah, maka manfaatnya kembali kepada dirinya. Begitupun sebaliknya, apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa atau maksiat, maka efeknya kembali kepada si pelaku maksiat, kepada pelaku yang berbuat dosa tadi. Yang harus dipahami, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak butuh sholat kita, tidak butuh puasa kita, dan tidak butuh ibadah yang lain. Justru
kita yang harus butuh Allah, butuh ridhonya, butuh rahmatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karenanya kalau kita ingin dapat ridho dari Allah, maka luruskan niat. Kita beribadah, kita melakukan berbagai kebaikan, ketaatan, diniatkan semata-mata tulus, ikhlas, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.